Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang kelompok dengan ideologi utilitarian pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Aini Hasna Maulina dengan NIM 4101420071 dan saya sendiri Nadia Nur Aziza dengan NIM 4101420121. Pertama, kita akan membahas gambaran umum tentang berbagai ideologi dan kelompok. Yang A, 5 ideologi pendidikan matematika, yaitu sebuah tujuan. Pada bagian ini, kami memberikan gambaran singkat dan perbandingan kelompok dan ideologi mereka. Meskipun tentu dangkal, tetapi memberikan sebuah fungsi orientasi, sebuah advanced organizer dalam Ausubel 1968. Perbedaannya, dua elemen pertama dihilangkan, dan ideologi politik dari kelompok kepentingan sosial yang ditambahkan mencerminkan lokasi sosial, aspirasi, dan kepentingan kelompok. Pertama, semua elemen sekunder berpadu dan berasal dari filsafat matematika. Himpunan nilai moral dan teori masyarakat, unsur-unsur utama mengilhami semua aspek pendidikan matematika dalam sebuah klaster ideologis, bahwa ideologi memiliki dampak yang kuat, hampir menentukan pada pedagogi matematis. Yang B, keterbatasan pembatas. Penjelasan ini mengalami beberapa keterbatasan yang perlu diklarifikasi. Pertama, beberapa hal mengalami penyederhanaan. Posisi ideologi sendiri disederhanakan dan dibatasi dengan unsur-unsur yang disertakan. Kedua, ideologi tidak perlu dibatasi kewarganegaraan. Meskipun dalam prakteknya selalu mengarah pada negara Inggris karena berkaitan dengan sejarah Inggris. Jadi, apapun konteksnya, arah pengembangan selalu menuju pada negara Inggris. Kane pada 1972 juga menjelaskan ilmu terbentuk melalui ratusan wilayah penelitian dan terbentuk secara konstan dan maju melalui tahap-tahap yang bertumbuh sebelum akhirnya meruncing ke dalam satu teori yang jelas. Yang kedua ada pelatih industri. A. Kanan baru sebagai pelatih industri. Absolutisme dualistik mencirikan pandangan kanan baru mengenai pengetahuan, nilai-nilai moral, dan hubungan sosial. Menurut perspektif ini, bahwa pengetahuan termasuk matematika adalah dipotong dan dikeringkan, benar atau salah, dan didirikan oleh otoritas. Nilai-nilai moral juga diatur dalam dualitas seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan ditetapkan dengan mengacu pada otoritas. Nilai-nilai moralis dualis juga terkait dengan pandangan hubungan kemanusiaan dan sosial. Pandangan seperti ini melihat orang pada dasarnya tidak sama dan mengidentifikasi posisi sosial dengan nilai moral. Konsekuensi lain dari perspektif ini adalah untuk percaya hanya mereka yang setuju dengan pandangan-pandangannya dan ketidakpercayaan dan menolak orang yang tidak setuju. Berpikir secara kanan baru di Inggris dapat dikategorikan sebagai dualis dan absolutis. Jadi, ideologi pribadi Thatcher tidak diragukan lagi telah berdampak besar pada peraturan pemerintah dan kebijakan. Sebelum 1979, kelompok pemikir tidak berdampak terhadap kebijakan pemerintah apapun cara pemerintahannya. Secara keseluruhan, bangkit mereka untuk mempengaruhi mencerminkan pergeseran ideologi besar di dasar kekuasaan. Meskipun tidak diragukan lagi, pentingnya Thatcher dalam membuat kebijakan untuk membenarkan identifikasi salah satu kerangka intelektual dan moral utama dengan kelompok sosial berdasarkan studi kasus tunggal akan menjadi tidak sehat. Yang B, studi kasus pada ideologi Margaret Thatcher. Thatcher memiliki pandangan dualistik dunia, keyakinan yang benar versus salah, baik lawan jahat, ditambah dengan pengetahuan tertentu dari kebenaran sendiri, mutlak, dan tidak dapat dipertentangkan. Wesley menanamkan etos kerja dan tugas. Anda bekerja keras, Anda punya hasil oleh usaha Anda sendiri.
Unsur-unsur sentral dalam ideologi Thatcher dalam nilai-nilai Victorian untuk personal, kebijakan kerja, pertolongan diri, dan perjuangan moral yang memiliki stratifikasi sosial sebagai latar belakang tak terbantahkan, dan metafora pasar tempat istimewa untuk sosial, industri, kesejahteraan, dan pendidikan. Keunggulan dari model sosial ini dalam kebijakan pemerintah berasal dari kepatuhan. Pada subbab singkat ini menunjukkan bahwa tokoh utama hak baru memiliki ideologi dualistik absolut. Yang C yaitu asal-usul ideologi pelatih industri. Perspektif pelatih industri adalah ideologi bourgeois petit dari kelas pedagang dalam Williams 1961. Ini menggambarkan Thatcher dan kanan baru yang mewakili para pedagang kecil dan pemilik toko atau anak-anak mereka daripada profesi dan ideologis bourgeois petit sebut mereka. Secara historis, kedua komponen moral dan epistemologis dapat diidentifikasi dalam ideologi ini. Pandangan moral mengenai Wesley merupakan salah satu sumber model ideologis masa kanak-kanak tersirat dalam nilai-nilai Victorian dari tradisi sekolah dasar. Sumber kedua adalah pandangan pembelajaran dan pengetahuan, yang menurut pendapat bahwa anak-anak adalah ember kosong yang harus dilatih dan diberi makan fakta-fakta kebenaran oleh guru. Pengetahuan yang bermanfaat dianggap sebagai seperangkat fakta-fakta diskrit dan keterampilan, fakta benar dan keterampilan benar. Salah satu faktor lebih lanjut yang sangat dipengaruhi tradisi sekolah dasar adalah pandangan bertingkat masyarakat, hubungan sosial, dan peran sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Selanjutnya adalah ideologi pelatih industri atau kanan baru. Fitur utama dari ideologi kanan baru, termasuk Thatcher, adalah pandangan dualistik pengetahuan. Nilai moralitas ini terdiri dari nilai-nilai Victoria dan etika kerja Protestan dalam Hime Farb tahun 1987. Prinsip-prinsip utamanya adalah kebebasan, individualisme, ketimpangan, dan persaingan di tempat pasar. Yang selanjutnya adalah industri trainer ideologi pendidikan matematika. Terdiri dari teori matematika sekolah, tujuan pendidikan matematika, teori pembelajaran matematika, teori mengajar matematik, teori sumber daya untuk belajar matematika, teori penilaian pembelajaran matematika, teori kemampuan dalam matematika, dan teori keanekaragaman sosial dalam matematika. Selanjutnya adalah review dari tujuan pelatih industri. Tujuan matematika yang jelas pada posisi ini memperhatikan akuisisi berhitung fungsional, tetapi tujuan yang lebih jauh lagi ini untuk kontrol sosial dan reproduksi dari hierarki sosial. Dalam mendukung cara mengajar seperti mencegah pemikiran kritis dan orisinalitas dan memupuk ketaatan dan kepatuhan. Selanjutnya adalah pragmatisi teknologi. Yang pertama, latar belakang grup pragmatis teknologi. Dalam era Victoria, tujuan pelatih industri untuk pendidikan matematika adalah untuk memberikan pelatihan dalam keterampilan dasar dan berhitung untuk semua, sehingga memenuhi kebutuhan industri dan perniagaan. Jadi, tujuan pendidikan kanan baru dalam beberapa hal berkebalikan dari orang-orang dari pelatih industri Victoria. Mereka bertujuan untuk membatasi isi dan bentuk pendidikan, mengembalikan keterampilan dasar dan pengajaran otoriter dan belajar hafalan. Yang kedua, teknologi ideologi pragmatis, yaitu absolutisme multiplistik. Ideologi nilai utilitas dan kekayaan, menerima pengetahuan dan status quo sosial tanpa pertanyaan, dan menganggap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan pemenuhan nilai-nilainya. Yang ketiga, kompleksitas pandangan pragmatis teknologi. Perspektif pragmatis teknologi dapat diidentifikasi baik secara historis maupun di masa sekarang. Tandanya adalah pendukung dari tujuan utilitarian dan industri dalam pendidikan tanpa nada moral dualistik dari pelatih industri.
Yang keempat, sejarah pandangan pragmatis teknologis yaitu tekanan sosial. Pada setelah abad ke-19, pandangan pragmatis teknologis merupakan bagian utama dari pandangan pelatih industri, mengikuti pemeran besar tahun 1851 dirasakan oleh banyak bahwa pra-keunggulan industri Inggris terancam oleh kemajuan pesat dalam industrialisasi di benua Eropa. Yang kelima, tujuan pragmatis teknologis di pendidikan matematika. Selain tekanan sosial umum untuk memenuhi tujuan pragmatis teknologis, ada juga tekanan internal untuk reformasi kurikulum matematika untuk memenuhi tujuan. Dalam era Victoria, kurikulum matematika untuk beberapa sekolah menengah selektif adalah matematika murni, sedangkan untuk di sekolah dasar umum adalah aritmatika dasar. Pada pergantian abad ini, John Perry sebagai insinyur dan mantan guru ilmu pengetahuan memberi pengaruh dalam mendesak untuk reformasi kurikulum matematika. Dalam Griffith dan Hobson 1974, Hobson 1982, Departemen Pendidikan 1958, dan Departemen Dewan Nasional Guru Matematika 1970. Selanjutnya yang keenam, ideologi pragmatis teknologis pendidikan matematika. Yang pertama, tujuan matematis. Tujuan kelompok ini untuk pengajaran matematika adalah utilitarian. Siswa harus diajar matematika pada tingkat yang tepat untuk mempersiapkan mereka untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dewasa. Yang kedua, teori pengetahuan matematika sekolah. Matematika sekolah dipandang memiliki dua bagian. Pertama adalah keterampilan, prosedur, fakta, dan pengetahuan matematika murni. Yang kedua adalah aplikasi dalam penggunaan matematika. Seharusnya dua bagian pada teori matematika sekolah dijadikan satu kesatuan yang tidak terlepas atau saling berkaitan. Ilmu teoritis matematika tidak akan berguna jika tidak diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, teori kemampuan matematika. Pandangan pragmatis teknologis terhadap kemampuan matematis adalah bahwa hal itu merupakan warisan, tetapi memerlukan ajaran untuk mewujudkan potensinya. Yang ketujuh, kritik dari tujuan teknologi pragmatis. Perkembangan ideologi dari tahun ke tahun sangat berpengaruh pada pemahaman pembelajaran matematika. Bahkan beberapa ideologi punya masa atau era tersendiri dari mulai munculnya sampai berkembang dan dikembangkan atau redup tak terpakai. Sempat pada masanya, kebenaran suatu ilmu pengetahuan matematika dianggap benar dan salah saja, dualistik, namun ada masanya di mana kebenaran ilmu pengetahuan hanya didasarkan pada siapa yang berkuasa dan membenarkan pengetahuan tersebut. Perkembangan bukan hanya terjadi karena pengaruh kuasa atau model dalam politik, tetapi juga terdapat pengaruh internal maupun pengaruh sosial. Semua perkembangan ini tidak berarti buruk atau mencoreng pembelajaran matematika, namun memberi warna ke arah lebih baiknya ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan matematika hingga saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Nadia. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelompok dengan ideologi utilitarian. Apabila dalam presentasi kami ada kata dan kalimat yang kurang berkenan dan keliru, kami mohon maaf. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui forum diskusi yang sudah disediakan di Elena. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.